Bupati dan Wakil Bupati Sekadau terpilih tahun 2020 segera dilantik. Markus, kuasa hukum Rufinus Aloysius, menyebut masih ada permohonan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Minggu 25 April 2021. Markus menyampaikan melalui Glorio Sanen telah mengajukan kembali permohonan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan nomor akta permodalan pemohon 141-AP3-AP4-2021 pada hari Selasa 20 April 2001 dengan KPU Kabupaten Sekadau sebagai termohon. Bermaksud dalam proses di MK sebaiknya tidak dilantik dulu Bupati dan Wakil Bupati Sekadau terpilih. Markus menjelaskan dalil dalam permohonan tersebut adalah tidak sesuainya langkah yang ditempuh KPU Sekadau dalam melaksanakan amar putusan MK hingga penetapan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau terpilih dengan mekanisme yang berlaku. Itu tindakan yang terlalu terburu-buru yang dilakukan KPU karena dalam waktu sesingkat-singkatnya sudah ada putusan. Seharusnya KPU melihat dulu setelah proses PSSU adakah gugatan masuk di MK. Setelah itu baru menetapkan calon terpilih. Kalau sesuai dengan aturan, pihaknya tidak akan melakukan permohonan gugatan karena bagaimanapun juga harus mencermati bagaimana yang dilakukan KPU dalam pelaksanaan keputusan. Terkait sudah adanya jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau terpilih pada 26 April 2021 di kantor Gubernur Kalimantan Barat. Markus menuturkan seharusnya menjadi tanggung jawab KPU Sekadau karena tidak mencermati ada tidaknya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Semuanya ada di DPP BPHR, ada yang di DPD BPHR dan teman-teman tim kuasa hukum di daerah. Jadi ini adalah tim kuasa hukum, bukan hanya satu dua orang, tapi ini merupakan kumpulan dari pengacara di DPP BPHR, DPD BPHR dan teman-teman tim hukum di Kabupaten Sekadau. Secara persis karena ini kemungkinan akan ada penambahan lagi. Tapi yang sudah ada itu sekitar 15 sampai 17. Karena memang dimungkinkan juga dilakukan penambahan jika kami anggap perlu, tapi sedang kami pertimbangkan. Terkait materi persidangan nanti ini kalau kita mengacu kepada tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi pasca penyampaian permohonan kami tanggal 27 akan ada jawaban dari pihak termohon dan keterangan dari pihak terkait. Dan di tanggal 15 sampai dengan 16 Februari akan ada putusan sela. Nah, setelah putusan sela maka baru akan diperiksa pokok perkara. Terkait kesiapan para pokok perkara, baik alat bukti maupun saksi dan ahli, semuanya sudah fix. Tapi mohon maaf kawan-kawan tidak bisa kami ungkapkan di sini karena ini rahasia dapur tim advokasi. Tapi prinsipnya baik alat bukti, saksi, ahli kita siap. Di antara tanggal 15 sampai 16 Februari. Setelah kami menyampaikan permohonan pada saat sidang pendahuluan, maka pihak termohon akan menyampaikan jawaban, pihak terkait akan menyampaikan keterangan. Nah, permohonan yang kami ajukan di petisium kami ini sebetulnya bisa teman-teman lihat di webnya Mahkamah Konstitusi. Tapi memang kalau ini yang kita ajukan yaitu keulangan, baik ulang pungut maupun ulang hitung. Jumlah ini akan kami sampaikan ketika sudah 27 Januari karena ada beberapa yang kami renvoy atau pembetulan terkait dengan yang sebelumnya. Jadi pokok permohonan kita yaitu perulangan, baik itu perhitungan maupun pemungutan. Kenapa kita memohon itu? Ya memang berdasarkan alat bukti yang kita punya, yang didukung oleh keterangan saksi dan pendapat ahli, memang terdapat pelanggaran prosedur dalam proses pungut dan penghitungan. Jadi itu mohon kita. Jadi kami lebih ke fokus membuktikan apa yang kami dalilkan, yaitu kesalahan prosedur dalam proses pemungutan dan penghitungan. Kebutuhan dari MK kan mestinya dilaksanakan oleh KPU, ya kan?
Jadi tolonglah apa itu cermat baik-baik, tidak sesuai dengan aturan. Kami juga satu apa sudah pasal itu kaget juga kan. Apa tiba-tiba lihat di ada berita tiba-tiba dilantik. Prosesnya masih jalan. Itu kalau tidak ada temuan, kita tidak mungkin apa meminta apa pembatalan itu apa keputusan KPU. Nah, ini gugatan kita, ini permohonan pembatalan keputusan KPU nomor 77 itu, ya, nomor 77 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 PHP dan seterusnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sekadau tahun 2020 tanggal 15 April 2021 itu pelaksanaannya seperti itu. Dan apa itu permohonan kita. Jadi maksud kami kita dalam proses di MK sebaiknya tidak dilantik dulu. Itu maksud kami. Ini proses sudah jalan, ya silakan. Kita tetap gugat. Kita tetap gugat karena kita harus mekanisme hukum kan kita harus jalankan. Kita bukan ada karena ada ruang. Sebelumnya juga saya pernah komisi pers bahwa kalau tidak dilaksanakan dengan sesuai dengan peraturan KPU, saya bilang ini potensi akan digugat. Sudah saya katakan. Nah, itu kan apa sinyalemen bahwa dalam melakukan keputusan KPU itu harus sesuai dengan peraturannya. Kalau hal-hal begini, muaranya begini, ya kan? Karena ada kesalahan, makanya kita gugat pertama ya. Setelah itu MK keluarlah keputusan MK ya, bahwa dilakukan penghitungan ulang. Setelah dilaksanakan penghitungan ulang, ya kan? Ternyata tidak sesuai dengan harapan ya. Tidak sesuai dengan harapan. Mekanisme yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan. Artinya tidak sesuai dengan aturan ya. Dari kacamata hukum loh ya. Berarti tidak sesuai dengan aturan. Ya. Kalau dia udah track sesuai dengan aturan, kami tidak akan melakukan itu permohonan pembatalan. Ya. Kami tidak akan lakukan. Karena bagaimanapun juga selaku kuasa hukum harus mencermati bagaimana kerja KPU dalam pelaksanaan penghitungan ulang. Saya pikir itu tindakan yang terburu-buru yang dilakukan oleh KPU. Ya. Saya pun heran dalam waktu yang signifikan ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sudah ada itu. Seharusnya KPU harus melihat dulu setelah proses penetapan itu adakah gugatan masuk ke MK, lihat di registrasinya. Setelah itu baru Anda boleh menetapkan dalam pergub. Nanti kalau kan bisa dicek itu registrasinya. Jadi kan saya tunjukkan seperti registrasinya. Nah, sudah ada keluar dari bentuk akta pengajuan permohonan pemohon. Kita sudah terima. Bahkan sudah dinyatakan lengkap. Kalau tidak sidang. Ini kan waktu melakukan permohonan ini kan dilakukan ketua tim kuasa hukum. Ini kan oleh rekannya. Ya. Kita bagian dari tim. Nanti silakan koordinasi dengan ketua ya, biar lebih sempurna itu ya. Headline beritanya gitu. Saya juga sudah koordinasi dengan yang bersangkutan. Nanti baik pun juga ada masalah. Saya bilang muaranya kan ini dari KPU. Mereka ini kan pelaksanaan hanya laporan saja. Bahwa ini ditetapkan mereka tetap lanjutkan, yang gitu. Harusnya KPU kan harus cermati. Apakah ini digugat atau tidak? Gitu. Ya kan? Tapi gubernur itu kan wakil pemerintah pusat ya. Saya pikir di bawah saya clear saja kan. Tapi kenyataannya ada gugatan lagi. Karena mau masuk dalam proses. Stefanus Das TV mengabarkan.